Ini merupakan video pelaporan atau pengaduan ya, karena saya sudah coba dengan segala cara terkait kasus saya ini. Saya sepertinya give up ya, karena saya sebagai korban dan untuk menuntut perusahaan sebesar segede Shopee ya, saya ada kasus dengan Shopee ya, itu bukan mengeluarkan biaya sedikit ya. Tidak sedikit, itu banyak. Dan apa sih, saya cuman masyarakat kecil, cuman konsumen yang seharusnya dilindungi oleh pihak pebisnis ya, itu aturan hukumnya. Kronologinya seperti ini. Saya butuh 1 unit sepeda motor listrik 3 roda dan saya pesan lewat Shopee online. Nah, ketika itu tidak ada COD ya, jadi aturan dari Shopee harus transfer uang. Nah, saya percaya sama Shopee, saya transfer uang ke akun virtual Shopee, ada resinya. Setelah itu saya tidak mau tahu ya, Shopee mau arahkan ke seller mana, jasa pengiriman mana. Saya taunya barang yang saya butuhkan. Karena itu saya percaya Shopee ya. Tertanggal transferan dari saya ke Shopee sebagai bukti bahwa saya ada kontrak dengan Shopee ya, konsumen yang betul ya gitu ya, tanggal 16 Mei 2023. Nah, di akun Shopee saya tertera barang sedang dikemas dan saya diarahkan ke seller. Sellernya dilihat akunnya akun terverifikasi. Yang memverifikasi tentu saja Shopee ya. Nah, setelah itu saya kontak dengan sellernya. Sellernya mengatakan barang kakak masih di perjalanan. Itu tertanggal 17 Mei ya. Terus pada tanggal 19 Mei kami kan kontak terus sama si penjual ya. Datanglah kurir dari jasa pengiriman Anter Aja. Nah, datang ke sini kasih resi gitu. Saya tanya ke kurirnya, "Mana Mas barangnya?" "Gak ada Mbak," katanya tuh. "Saya bertugas hanya mengantarkan resi ini saja." Saya pesan motor, gue bilangin tuh ya, kan biasanya ada resi, ada motor, terus ada tanda tangan si penerima kayak itu atau si pembeli gitu ya, baru kasih report gitu ya ke yang bersangkutan, entah itu ke sellernya atau ke Shopee. Nah, saya tidak tahu itu si kurir Anter Aja ambil foto depan rumah kami tanpa saya di dalamnya, tanpa barang, tanpa tanda tangan saya. Si kurir Anter Aja bikin mungkin laporan. Nah, tiba-tiba pada tanggal 19 Mei itu ketika dicek lewat akun Shopee saya ya, pengiriman selesai dan ada foto rumah saya di akun Shopee saya yang diterima sama Shopee dan diklaim bahwa pengiriman selesai. Barang belum kami terima. Sedangkan saya masih chatting dengan si seller yang banyak janji. Pertama, barang dalam perjalanan. Kedua, ditanya lagi, "Nanti Kak, katanya tanggal 22 Mei barang sampai di tempat." Saya punya bukti chatting dengan seller ya. Nah, ditunggu sampai tanggal 22 barang belum ada. Alasannya apa? Tiba-tiba motor tidak nyala. Waktu di toko katanya nyala. Terus ada lagi, kami chatting lagi. Jawabannya, alasannya motor harus diurus untuk klaim garansi, seperti itu ya. Terakhir dia bilang, "Tenang aja, barang kakak pasti sampai dan malah nanti dari pihak kami akan kasih ke kurir dan kurir kasih ke kakak 300.000 sebagai tanda ketidaknyamanan," seperti itu ya. Saya percaya sama kurir dan saya memang langsung kontak ke Shopee ya, tapi saya tidak tidak sadar harusnya saya membatalkan karena memang barang tidak ada. Itu masih 2 kali 24 jam ya, belum 3 kali 24 jam belum. Shopee cabut garansi saya, terusan tiba-tiba mungkin si seller baca juga status ya di akun Shopee bahwa pengiriman selesai. Habis itu si seller tidak mau respon lagi, malah kemungkinan saya diblokir oleh si seller itu. Setelah itu saya otomatis telepon ke CS Shopee ya, dari tanggal 22 Mei
Sampai detik ini komplain terkait tersebut sampai saya habis-habisan kayak gitu ya mempertanyakan mana barang saya, mana barang saya butuh barang ya, saya butuh barang karena yang membutuhkan barang ini dalam keadaan stroke dan sakit butuh gitu ya. Kenapa kok Shopee malahan menyalahkan pihak konsumen? Kenapa katanya kakak kan aturannya garansi seperti ini. Orang saya butuh barang dan saya percaya pada slogan Shopee. Ternyata Shopee, saya tuduh Shopee ya, Shopee bersekongkol dengan pihak seller yang ternyata pihak Antar Aja juga ikut bantu saya yang dari Pangandaran ini ya, cross check ke Antar Aja Jakarta di pusatnya di situ. Dan memang kurir di sana cuman terima parcel dibungkus pakai kardus segede kardus Indomie, pakai polybag atau kresek hitam kayak gitu. Tapi mereka tidak banyak tanya, dan ketika diselidiki, saya punya chatting dengan pihak Antar Aja yang Antar Aja Pangandaran connect ke Antar Aja Jakarta. Katanya toko itu fiktif, tidak ada, sudah dicari. Dan mereka sudah tindak lanjuti kurir yang ngasal kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Shopee memverifikasi akun seller odong-odong? Habis itu lepas tanggung jawab ketika saya minta pengembalian dana ya. Itu sudah akun Shopee saya dibatasi oleh Shopee. Habis itu juga saya dituduh sebagai konsumen yang mencurigakan. Setelah itu ketika saya berusaha untuk klik pengembalian dana dari Shopee ya karena barang tidak saya terima, itu tiba-tiba pilih penerimaan barang pengiriman mana yang mau dikomplainkan gitu. Tidak ada barang yang saya pesan itu yang terakhir kali. Malahan riwayatnya itu barang yang 5 bulan yang lalu saya pesen alat rumah tangga, saya pesen celana Pak, trackingnya ada. Nah yang terakhir kok nggak ada. Yang salah siapa? Habis itu bener mulek saya sudah muak. Mohon tolongnya kepada netizen atau sebagai warning ya kepada pengguna atau konsumen kepada Shopee ya. Hati-hati dengan Shopee. Hati-hati dengan Shopee. Saya mohon ke lembaga bantuan hukum yang terkait yang bisa yang mengerti pasal perlindungan sebagai saya sebagai konsumen, mohon ditolong, mohon dibantu. Demikian kasus saya punya bukti semuanya. Bila ada yang interest atau tertarik untuk taruhlah mendengarkan kayak gitu ya, ini keluhan masyarakat kecil seperti saya yang membutuhkan, karena memang ini yang membutuhkan tuh sedang sakit stroke ya kayak gitu, kok dipermainkan 5.721.000 itu bukan uang sedikit. Mohon kepada netizen bantu saya, bantu viralkan kayak gitu ya, bahwa Shopee itu tidak sesuai dengan slogannya. Anda terima barang dengan aman atau uang Anda kami kembalikan. Bohong. Terima kasih.